Kayaknya kalau misalnya di pantatku ini ada paspor, semua terlihat deh, Beb, cap-cap negaranya. Aku punya ide, Beb. Aku kirim fotoku, Beb. Foto-foto telenji, Beb, namanya. Aku udah welcome back in my YouTube channel, Bunda-Bunda Itwil, Bunda-Bunda Itwil. Hari ini kakak itu mau lanjutin cerita part 3 ya, dibungkus bule. Ya nggak sih? Bentar, Beb, gue lihat dulu. Ih, bego, belum ditekan, Beb, ininya, Beb. Ya benar, jadi sekarang part 3 ya, dibungkus bule. Aku bakal ceritain. Part 1, part 2-nya kalian udah nonton. Kalau udah nonton pasti nyambung. Tapi kalau belum nonton silahkan nonton dulu karena supaya connecting ceritanya ya. Jadi waktu part 1 part 2 kakak itu ceritain tentang di Bali kan. Pengalaman kakak itu waktu dibungkus bule pertama kali di Bali ya. Itu dapat $800 ya. Ini sebagai highlight aja ya. Dan aku dibantu sama beberapa temen yang ada di Bali, which is itu baru kenal temannya. You know kan, orang baik ketemu orang baik, ember bur, semogalah amin ya. Terus aku ketemu bule yang ternyata emang dia itu bukan kliennya ternyata, tapi mucikerongnya dia, Beb. Malah gue disodorin tua bangka yang punya penyakit asma yang baru aja aku langsung serem kan, Beb. Tapi untungnya aku dapat 800 tanpa ngapa-ngapain, cuman begini doang, Beb. Kayak foto model gue ya. Udah setelah itu pulang, terus dapat lagi di aplikasi ya, di kitab ungu, aku dapat bule lagi orang Jerman yang ternyata love bombing banget ya, yang stay tadinya dia mau 8 hari malah di extend gitu sampai beberapa hari ke depan supaya sama aku terus. Bucin ternyata, Beb, bule ini, Beb, yang Jerman ini. Dan itu bener-bener first experience banget buatku ya. Jadi gue nggak pernah dapetin bule sebucin itu sebelumnya, Beb. Jadi bener-bener yang sebelumnya ya bule come and go aja gitu, kayak wewe wewe wewe. Ternyata dia cuman pengen wewe doang, nggak mau pacaran. Padahal saat itu aku carinya yang emang pengen the relationship, pengen panjang lah gitu, Beb. Cuman emang ternyata bule-bule di Bali ini kebanyakan ya pengennya fun, pengennya hohe-hohe. Dan pada saat itu aku dapet ya happy gitu ya yang bule Jerman ini karena dia bener-bener serius, ternyata kasih aku duit buat paspor, bikin paspor, Beb. Udah merancang masa depan kalau aku di Jerman kerja apa segala macem. Pokoknya bule ini bener-bener perhatian gitu ya di antara bule-bule yang lain. Makanya mulailah aku bucin, Beb. Budak cinta aku baper sama bule Jerman ini. Kayak gue dapet apa ya, kayak ada backing gue gitu di belakang, ada bule, sosok bule yang selalu ada buat aku gitu. Ternyata emang malapetaka, Beb. Jadi singkat cerita kita ke Bangkok, beberapa kali gitu ya, ketemu di Bangkok, ketemu di Singapura, ketemu di Malaysia. Dan Royal dia belanjain gue gitu. Cuman emang kayaknya waktu itu dia mau ngetes, Beb. Jadi dia tuh nggak, setelah beberapa bulan gitu dia tuh nggak bro-broan masalah duit. Dia itu justru terkesan pelit gitu, Beb. Kalau waktu ketemu oke lah dia belanja, gue disanguin gitu ya, dikasih duit. Tapi dia nggak peduli dengan kehidupan gue di Bali. Dia nggak peduli dengan living costku di Bali gitu. Aku masih share kos-kosan sama temanku. Aku masih makan biasa aja. Dia tuh nggak ada rencana kayak lu mau bisnis nggak di Bali atau apa, nggak ada, Beb. Jadi dia tuh egois ya. Setelah mau hampir 8 bulan capek dong aku gitu. Aku juga perlu kerja, aku juga perlu kehidupanku di Bali, which is ketemu bule lain, pengen dong, gue pengen dapet yang serius. Kalau sama dia mikirnya cuman ke Singapura doang, ke Malaysia doang. Untuk pertama kali mungkin excited ya, tapi kalau udah beberapa kali jadi bete, Be. Lu nggak mau serius, lu nggak mau bawa gue ke Jerman, jadi nggak ada pembicaraan seperti di awal gitu. Di awal kan dia ngomongnya kamu sukanya apa, mungkin bisa Ausbildung di sini, tapi semakin kesini semakin nggak ada pembicaraan itu. Makanya aku tuh cari bule lagi karena gue nggak yakin gitu sama dia. Dia cuman mau main-main doang, dia cuman mau make gue doang di Thailand, dia cuman mau wewe doang gue di Hong Kong. Emang sih
Maksudnya aku juga menikmati ya ketika traveling itu, cuman itu bukan yang aku cari, Beb. Yang aku cari itu ya partner, pengen living together, nggak mau gue cuman traveling doang di satu negara terus ketemu pulangnya. Maksudnya setelah beres pulang lagi kan capek ya, Beb, wasting time gitu. Sementara karena gara-gara dia ya aku resign dari kerjaanku. Ya, orang setiap bulan ketemu, Beb. Mana ada di Indonesia yang bisa libur tiap bulan. Ya libur sebulan sekali, sementara ketemu dia harus seminggu, 10 hari. Ya habislah aku sama bosku, makanya aku memutuskan untuk resign dari kerjaanku waktu itu demi dia. Karena dia bilang dari awal ya pengen serius lah, pengen bawa gue ke Jerman lah. Ya udahlah ya, namanya juga laki-laki bangsat. Jadi ada satu ketika setelah kita berantem gede dan ternyata dia itu ngehack semua media sosialku. Dari Facebook, dari IG ya Beb, dari email semua dihack sama dia. Dan dia tahu semua percakapanku di WA. Jadi aku dibilangnya pembohong lah, aku dibilangnya ya emang bener gue bohong karena dia nggak ada pergerakan gitu ya. Aku ketemu sama mantanku pernah waktu itu kejadian, aku pernah ketemu sama mantanku di Bali ya, orang Australia. Terus dia baca WA itu karena semua akunku dihack, Beb. Otomatis dia tahu semua isi percakapan di dalam WA ku itu. Sampai bener-bener dia tulis sesuatu yang buruk di FB ku ya. Dia bilang aku laki-laki yang nggak bener, pengen duit dia doang, segala macem. Malah petaka banget Beb, ternyata Beb. Sampai aku cerita juga sempat di Toki-Toki ya. Sempat aku terdampar di Malaysia karena dia ngejebak aku. Dia pengen balas dendam sama aku. Dia bilang dia pengen balikan lagi sama aku. Ya which is gue juga ternyata masih cinta dan aku nurut aja disuruh ke Malaysia dengan satu one way ticket gitu ya Beb. Pingsan aku Beb di meja check in itu karena nggak ada namanya dia. Dan setelah aku nyampe Malaysia ternyata dia cuman ngerit doang message gue. Dengan keadaan aku cuman pakai handphone CDMA waktu itu ya. iPhone CDMA tahu kan Beb. Gak bisa isi kartu dong. Dan gak bisa beli internet dong. Dan aku cuman bawa 1 juta doang waktu itu ke Malaysia. Sampai aku mohon-mohon, lu kalau misalnya mau begini juga gak apa-apa, asal kasih gue tiket buat pulang. Aku bilang, aku kan kesini dengan baik-baik, gue pengen memperbaiki hubungan gitu ya. Kenapa lu undang gue kesini tapi lu gak muncul gitu Beb. Pingsan aku sampai sama orang-orang Malaysia sama staf hotelnya itu. Hotelnya itu aku masih ingat, hotel sama-sama deket airport, connecting. Jadi dari airport tuh tinggal jalan aja nyampe ke hotelnya. Aku bilang ke resepsionisnya ya, tolong dong ini cek lagi, ada nggak nama orang ini? Nggak ada Beb. Nggak tahu dia udah check out atau nggak tahu emang dia udah calling-calling sama resepsionisnya supaya bilang nggak ada tamu itu gitu atas nama dia. Pingsan aku, digotong aku Beb ke sofa. What happened? Katanya ada apa? Ada apa? Saya bantu awak. Katanya kenapa? Awak kenapa? Sedih ya Beb, sampai dikasih makan, dikasih cemilan sama si staffnya itu. Ya dia tuh nggak pernah bohong sebenarnya, cuman nggak tahu lah mungkin aku dijebak. Aku bilang, udahlah aku nunggu di airport sampai jam itu tengah malam aku nyampe Beb, sampai besoknya aku, aduh pokoknya itu pengalamanku yang bener-bener malah petaka banget ya. Tapi aku nggak akan ceritain di sini lengkapnya karena panjang Beb. Singkat cerita juga aku pulang ya dengan minta ya sama siapa lagi, sama orang tua gue minta tiket ya ke Jakarta. Karena waktu itu emang Malaysia Jakarta tuh 600.000, ada Malindo, pakai Malindo. Pulanglah aku ke Jakarta, balik lagi ke Bali, dan ternyata ya semesta ini yang membuka pikiranku, ketemu Beb di Lombok. And you know, ternyata dia udah punya suami orang Vietnam. Jadi kenapa dia sebegitu mengekangnya sama aku? Kenapa dia playing victim kayak gitu? Karena dia merasa bersalah. Dia tuh udah punya hubungan sama orang Vietnam itu. Udah 5 tahun ternyata nikah, Beb. Ya pantas aja lu. Ya begitu kan. Kalau orang yang selingkuh, pasti orang itu merasa bersalah dan menjadi seakan-akan dia korbannya. Padahal, alemong, Beb. Berantem gede itu ya di Lombok itu sampai aku teriak-teriak, "Pak, jangan bawa orang ini masuk ke Lombok, ini orang gila." Sampai malu aku Beb diliatin orang. Saking dendamnya gitu ya, gue ditipu kayak gitu.
Anyway, itu sudah berakhir ya, Beb. Aku nggak mau ingat-ingat itu lagi karena pengalaman yang trauma sih sebenarnya. Aku sempet nggak mau lagi sama bule, tapi ya karena aku punya teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, kasih semangat gitu, Beb. Nggak semua bule kayak gitu kok, banyak kok yang baik. Jadi ternyata ya nggak semua bule seperti itu. Bule juga sama kayak lokal, ada yang baik, ada yang jahat. Ya sama aja, Beb, namanya juga manusia kan. Nah, finally setelah 6 bulan masa kegalauanku ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, di dalam selimut aja, Beb, gue tidur kayak orang gila lah, kayak orang-orang dipasung gitu, sampai teman-temanku jengkel gitu. "Ma, lu kapan sih sembuhnya?" katanya. "Lu kapan sih bangkit lagi? Lu nggak kayak Oki yang dulu," katanya. "Udah lupain sih orang itu," katanya. "Udah nggak ada gunanya." Bener-bener aku, Beb, 5 bulan aku menderitanya kayak nangis. Nangis tuh sampai sampai gitu, Beb, dalam banget, sampai teman-temanku bilang, "Lu lukanya dalam banget ya, Mak," katanya. "Kasihan gue sama lu." Ah, bener-bener deh, Beb, kayak vampir jalan yang ngelamun kayak gitu-gitu karena ya pada saat itu cinta aku tapi jahat orang itu gitu. Jadi bumerang juga sih. Makanya kalau cinta sama orang jangan terlalu dalam, Beb. Aku juga sama Abah sekarang. Gue cinta sama dia. Aku lagi belajar sekarang menerima, mencintai diriku sendiri gitu. Menerima aku. Aku nggak mau lagi cinta sama seseorang terlalu dalam. Karena itu menyakitkanku. Kita cinta sama orang sampai lupa kita sama diri sendiri gitu, Beb. Itu nggak boleh. Jadi kita tetap cinta-cinta, tapi kita harus cinta sama diri kita sendiri dulu itu. 70% lah kita cinta. Jadi nanti kalau misalnya temboknya roboh gitu ya, Beb, rubuh gitu tembok itu. Kita masih punya kita. Kita gue masih punya gue gitu loh. Gak masalah. Tembok bisa dibangun lagi kok. Jadi ya jangan terlalu bucin kalau menurutku ya. Tapi itu pengalaman sih. Aku nggak bisa ngasih tahu kalian karena kalian juga bakal menikmati fase itu gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, penyemangat aja kan. Jadi cintai diri kalian dulu, oke? Nah, setelah itu ternyata aku bisa bangkit lagi, Beb. Aku ketemuan lagi. Ya cari-cari bule lagi, pengen cari jodoh lagi. Dan aku ketemu, Beb, sama orang Jerman lagi. Nggak tahu kenapa jodoh gue tuh dari dulu Jerman, Swiss, Austria. Austria tuh baru Papski aja. Aku belum pernah sama orang Austria sebelumnya. Tapi Swiss ada gitu ya. Itali, Jerman, Belanda, Perancis, semua deh berarti. Kayaknya kalau misalnya di pantatku ini ada paspor, semua terlihat deh, Beb, cap-cap negaranya. Alemong mantan gue banyak banget gitu. Kayaknya, si kakak itu banyak banget mantannya, capnya banyak banget dari berbagai negara. Aduh, ketemu lah ya, chatting. Tapi dia belum pernah ke Bali. Jadi, aku tuh match sama orang ini ketika aku di eh, Phuket sama mantanku yang gila ini. Emang sih aku tuh nggak buka aplikasi, Beb, tapi aplikasinya tuh on, Beb, dan lokasinya di Phuket ya. Dan dia pun di Phuket lagi diving. Si orang ini, si orang Jerman ini. Nah, chat lah, Beb. Dia tuh nggak chat. Dia tuh kirim footprint gitu loh, kayak tanda cute gitu loh. Tapi nggak ngechat, cuman kita bisa ngeliat profilnya dia setelah dia simpan footprint di profil kita. Ih, siapa ini ganteng? Ganteng, Beb. Emang ganteng, muka-mukanya tuh emang dia itu orang Jerman tapi ada orang Italinya sedikit. Bapaknya orang Itali, kakeknya orang Itali. "How are you?" Aku yang chat duluan. I'm okay. How are you?" katanya. "I'm okay." Tapi dia itu jawabannya tuh lama, Beb. Jadi aku chat satu hari ini gitu ya. Dia jawabnya 1 minggu ke depan. Kan gila ya. Kurang ajar ini laki-laki. Belum tahu siapa gue gitu. Ini suka nggak sama gue? Lama pokoknya ngejawabnya. Nah, aku punya ide, Beb. Aku kirim fotoku, Beb. Foto-foto telenji, Beb, namanya. Aku udah suka kan sama orang itu. Kenapa ini nggak suka sama gue atau gimana ya? Ku kirim lah, Beb, foto telenji. Foto jalur nerakaku, Beb. Ku kirim, Beb, ke dia. Ya meskipun jalur nerakaku mirip ubi cilembu ya, Beb. Tapi buat bule indah, Beb. Ya meskipun kayak Satria Baja Hitam kan, Patayaku kan. Tapi untuk bule, hmm, kayak sunset, Beb. Nah, semenjak itu langsung fast respon, Beb. "Kamu punya WhatsApp?" katanya. "Do you have WhatsApp?" "Oh yes." Ku kasih nomorku, Beb. Langsung dia kontak aku, Beb.
Beb, itu tuh kayak karma yang baik ya. Sebelumnya gue udah dihianati, gue udah dibohongin, gue udah apa ya, ditipu mentah-mentah gitu. Ternyata gue ketemu orang kayak dibalas gitu sama orang ini yang nega- bangsat, negaranya sama. Terus kan, jadi aku mikir, oh berarti kalau kita disakitin, kita bakal dapet orang yang baik ya di masa depan. Begitupun kalau kita nyakitin orang ya kita bakal dijahatin sama orang lagi. Makanya hukum karma di Bali itu berlaku banget. Kayaknya di setiap tempat lah berlaku ya. Hari pertama beb, langsung ngirim duit beb. Ih, aku bilang ini orang, aku padahal cuman kode-kode doang, aku tuh cuman ngetes doang kalau sama bule. Gimana ini perjuangannya? Sampai mana ini orang eh mau ngasih kesungguhannya sama gue gitu ya. Aku bilang, iya aku tuh sebenarnya di sini masih sewa motor, aku nggak punya kendaraan. Beli besok katanya. Aku kirim hari ini ya. Dikirim langsung beb 17 cetong. Hah, aku bilang, Ma ini si Desa ngirim duit ke gue Ma buat beli motor. Iya lu mah harus beliin lo motornya, jangan sampai kamu poya-poya. Emang aku tipikal home pimpa yang nggak suka pesta ya beb. Kalau dugem-dugem gitu kan aku nggak bayar ya. Aku nyari bulelong yang mau bayarin gue minum gitu ya, atau sama sahabat-sahabatku atau teman-temanku yang emang mereka buka botol atau gimana. Jadi kalau untuk pesta-pesta gitu aku tipikal Capricorn yang pelit. Tapi kalau untuk keperluanku sendiri kayak belanja atau nongkrong makan gitu oke lah, karena makannya jadi tai ya beb. Ya it's okay lah. Ya juga berbagi kan sama teman-temanku. Aku kalau misalnya ada kalian yang mungkin tahu aku royal beb. Aku tipikal Capricorn yang nggak pelit kalau untuk urusan makan nongkrong gitu, ya udahlah gue bayarin aja. Ngasih duit beb, dan dia bilang aku mau ke Bali ya bulan depan katanya. Oh iya, tapi kan karena aku dari awal udah punya pengalaman buruk sama si cowok yang sebelumnya ya, aku langsung tembak aja dia gitu kayak aku tuh sebenarnya pengen ke Jerman. Gimana ya? Bisa kok kamu ke Jerman, aku undang katanya. Aku kasih tiket segala macam. Aku kasih surat undangannya ya supaya kamu di embassy, di kedutaan lebih mudah. Gue mikir ini dia penipu atau bukan sih? Video call lah aku beb. Dan ternyata emang bener itu orangnya. Video call pun ganteng gitu itu orangnya. Ya udah aku beliin tiket ya sekarang katanya. Kamu langsung apply visa, nanti setelah aku datang suratnya ada, kamu apply visa. Oke. Ih, just kan beb. Jadi oke. Jadi udah langsung jatuh hati sama Barbie Negro ini beb. Boleh itu beb. Ketemulah beb hari H, singkat cerita ya. Dan itu dalam 1 bulan itu habis banyak sama gue porotin karena aku udah tahu dia baik, dia royal gitu ya beb, dan aku pun suka sama dia. Kuporotin beb, lumayan kan beb, kapan lagi kan, kakak perikon kan mata duitan. Aku butuh ini butuh ini, ngasih beb, nggak ada A B C D E F G H I J K L M N P, nggak ada, langsung ngasih, langsung transfer. Baik banget ini orang, jadi aku kayak merasa bersalah ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, dia juga mau ke Bali ini, is oke lah. Ya udahlah, aku bilang ya udahlah, berapa buat dia berapa sih itu kan. Jadi pokoknya banyak habis sama gue beb. Ke Bali lah beb dia beb. Dan ternyata emang sweet banget orangnya beb. Orangnya itu laki banget. Orangnya itu sweet banget, romantis banget. Dia tuh di Bali waktu pertama ke Bali itu 12 hari. Dan itu kayak mimpi indah. Aku kayak bermimpi dan gak mau bangun. Setiap hari shopping, stay di villa yang ada kolam renangnya. Dia perhatian banget sama keluargaku, dia welcome gitu ya. Aku belum nemuin dia sama keluargaku, tapi setiap aku cerita sama dia tentang keluargaku, dia bener-bener into banget gitu. Ya, ini kayaknya jodoh gue, beb. Dia, pokoknya aku udah berhayal gitulah ya. Baik banget orangnya. Sampai 12 hari dia pergi. Aku tunggu kamu di Jerman ya katanya. Aku show Bali ya, show around Bali gitu. Aku show everything di Bali supaya dia tuh nggak kapok ke Bali gitu, beb. Jadi aku bener-bener total lah gitu loh. Servis hoe-hoe juga total, beb. Aku huwe dan gedong, beb. Perkututnya, beb. Aku bilang ini, aduh ini gedong banget. Sampai kalau hoe-hoe ada suaranya, beb. Itu ilku, beb. Engkruk, engkruk. Robek, beb.
Ini kenapa Etuilku bersuara? Ya Etuil belakang ya, Mabel, Mickey belakang. Kalau Mickey depan kan aku nggak punya kan. Kalau Mickey belakang ada. Jadi ada suaranya beb, engkruk, engkruk, ember, ember. Ih bangsat, bangsat. Saking gedongnya jadi gedong. Aku happy gitu. Terus romantis, shopping terus, makan endul gitu. Pokoknya 12 hari itu bener-bener I'm like dreaming and I don't want to wake up. Jadi bener-bener endul beb. Nah singkat cerita aku apply visa Jerman yang terkenal sulit banget untuk mendapatkan visa itu gitu ya. Tapi karena dia ada jabatan di Jerman di tempat kerjanya dia, jadi ternyata approve. Dan sebelumnya kan aku pernah ke beberapa negara ya di Asia ya kayak Thailand sama mantan bangsatku itu ya. Jadi mungkin orang-orang kedutaan mikir oh ini orang udah sering traveling dan emang aku ada tabungan kan gitu loh. Jadi aku di Bali tuh bukan cuman main hoye-hoye doang beb, tapi aku memikirkan masa depanku. Aku udah in case gue keluar negeri gue udah ada tabungan bisa ditunjukkan sama orang kedutaan gitu ya. Jadi ternyata approve beb buat 2 minggu ke Jerman. Buat 2 minggu doang tapi jadi excited banget beb. Aku langsung sujud syukur beb. Ya Allah makasih banget. Aku baru pertama kali apply visa tapi langsung di approve gitu loh. Eropa loh, Jerman loh. Banyak banget teman-temanku yang ditolak beb visanya. Gue juga heran padahal dia terlihat mewah segala macam. Ditolak visanya. Makanya emang udah jalannya ya beb. Kalau misalnya udah jalannya begitu ya mau rintangan apapun pasti terlewati. Singkat cerita terbang lah beb aku ke Jerman dengan ya undangan dari dia, stay di tempat dia. Ternyata 2016 aku pertama ke Jerman. Ih, nyaman banget, Beb. Kayak dunia baru gitu buat aku ya. Dunia yang emang selama ini aku impikan gitu. Gue tuh pengen tinggal di satu tempat yang emang bisa aku menjadi diri sendiri gitu tanpa harus mendengarkan tetangga, orang lain dan ya you know kan warga-warga Konoha yang terlalu banyak aduh complaining gitu ya. Nah di Jerman ini enggak orang-orangnya cold banget, dingin banget, nggak mikirin tetangga atau segala macam ya kalau ada yang minta tolong dibantu tapi harus masing-masing di sini emang. Jadi nggak kayak di Indo yang ramah, hangat, sesama tetangga itu saling kenal, deket tapi kadang-kadang too much berlebihan gitu keponya. Nah di Jerman itu enggak beb. Pulanglah beb, aku ke Bali setelah 2 minggu. Aku beli oleh-oleh, coklat segala macam. Dia anterin aku juga ke bandara. Dia dadah-dadah gitu beb kayak mau nangis gitu karena aku pergi kan, ratu belatungnya pergi, dia kayak sedih, aku juga kayak sedih. Kapan kita ketemu lagi? Nanti aku ke Bali lagi katanya, nanti kamu ke Jerman lagi bisa. Oh oke. Jadi orang ini baik gitu beb, baygon. Aku juga cinta sama dia, dia cinta sama aku. Dan pada akhirnya kita ya menjalani hubungan gitu ya, pacaran. Dia juga beberapa kali ke Bali dan aku ke Jerman lagi. Aku emang memutuskan untuk pindah ke Jerman untuk sekolah bahasa gitu ya, untuk tinggal lah di Jerman. Pada intinya aku nggak mau lagi di Bali, aku bilang ke dia gitu ya. Itu prosesnya 1 tahun beb. Jadi dia pikir-pikir dulu, aku pikir-pikir dulu. Emang ternyata gue nggak bisa di Indonesia. Aku pengen ke Eropa. Aku kasih tahu ke dia gitu ya. Aku tuh nggak bisa. Meskipun aku di Bali, tapi keluargaku masih Indo gitu loh. Mereka pasti suruh-suruh aku nikah segala macam. Meskipun pada dasarnya pada you know kan mereka udah tahu aku tuh home pimpa tapi emang aku nggak pernah ngomong directly secara langsung kalau aku tuh home pimpa gitu beb. Makanya gue masih merasa belum aman kalau gue masih ada di Indo. Banyak lah masalah-masalah yang akan timbul nantinya gitu ya. Singkat cerita dia oke, katanya udah kamu bisa tinggal di Jerman, kamu tinggal stay sama aku, kamu sekolah bahasa Jerman, aku yang tanggung semuanya. Which is gue happy banget di situ karena dia ngerti banget keadaanku gitu ya beb. 2016 akhir ya aku terbang beb ke Jerman beb. Terbang ke Jerman dan tinggal sama dia selama 1 tahun. Tapi yang pernah aku ceritain sebelumnya ternyata emang dia ini beb. Bibi.com. Jadi dia itu masih seneng cewek. Dan dia nggak pernah mention itu sebelumnya ke aku gitu. Jadi
Ya aku ngedrop lah beb, ngedown gue. Kenapa lu? Karena pada saat itu dia bawa cewek ke rumah dan aku lagi di luar gitu. Ketahuan lah sama aku pulang lebih cepat, ada cewek di situ. Ku tanya, itu siapa? Ya ini mantanku katanya. Oh, kok masih suka cewek? Aku bi katanya. Ya gue gimana ya beb? Aku tuh home pimpa gitu. Papski juga home pimpa. Aku nggak bisa menjalani hubungan sama orang yang suka dua-duanya gitu, cowok dan cewek. Aku nggak mau dibagi gitu ya beb, meskipun bentukanku kayak capung begini ya beb. Tapi aku mau kau cuman punya aku aja. Apalagi Capricorn bucin ya beb, realistis tapi bucinnya kayak orang gila Capricorn. Oh, jadi dari situ udah mulai retak lah beb rumah tangga kita kan, meskipun kita belum nikah, belum merit. Tapi aku udah nggak percaya beb, Capricorn tuh satu kali dibohongi udah hancur. Capricorn ya, satu kali dibohongin apalagi sama orang yang dia percaya. Rubuh beb temboknya. Makanya di situ ya udah, aku dikenalin sama temenku orang Bali. Aku pernah ketemu satu kali orang Bali cewek namanya Tante Epi. Ternyata kakaknya itu di Jerman beb. Emang sih 7 jam dari tempatnya aku sebelumnya ya ke tempatnya dia. Tapi ya udahlah gitu loh, supaya gue nggak di sini karena aku udah nggak nyaman. Jadi aku pindah beb ke tempat Tante Sri. Tante Sri ini orang baik banget sampai aku dikasih tempat tinggal, dikasih kerjaan, kadang-kadang ya dikasih makan. Baik banget, jadi kakakku, jadi tanteku, jadi mamaku juga di Eropa dia. Kayak pemikirannya udah Jerman banget karena dia udah 20 tahun di Eropa, di Jerman ya. Dan aku bilang lah baik-baik sama mantanku itu. Sampai sekarang kita berhubungan baik. Sampai sekarang kita chat gitu ya. Karena aku juga udah kenal sama mamanya. Sama mantanku itu, mamanya mantanku itu. Kenal sama bapaknya, kenal sama saudara-saudaranya. Jadi nggak bisa aku membuang gitu. Cuman emang kita nggak pernah ada masalah. Cuman masalahnya emang dia bibi gitu loh. Suka dua-duanya. Dan aku nggak bisa jujur li gue. Belum mampu gitu membagi hatiku dengan perempuan, membagi perkututku sama perempuan gitu beb. Karena aku emang nggak pernah punya hubungan sama yang beristri gitu beb. Sebelumnya aku selalu cari yang pure home pimpa. Segitu aja sih ceritaku yang pertama dibungkus bule beb. Mungkin kalau cerita-cerita bule selanjutnya nanti aku bakal ceritain di cerita pengalaman ketemu sama bule ya. Pengalaman ketemu bule itu di situ di playlist itu. Kalau ini emang pertamanya itu aja sih aku mau cerita, oke? Kayaknya gue nggak semangat ya beb hari ini, nggak tahu kenapa. Padahal udah hohe pakai alat hohe tadi. Abah lagi ngamut jadi ya udahlah gue pakai alat aja. Tapi kayaknya agak sakit sedikit. Udahlah beb kan gue jadi gila ya lama-lama. So see you in the next video bunda. Thank you yang belum subscribe dulu, like dulu, komen dulu, share dulu. Bye.